Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatin Rehan dengan NIM 25TKM040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Alat Industri Kimia dengan dosen Dr. Idi Amin ST MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang dimana tugas ini berjudul Optimasi Produksi Dendeng Sapi, Perancangan Irhad dan Sistem Pengirisan Otomatis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa zaman beralih, musim bertukar. Bahwasanya industri dendeng pasti tidak asing lagi di tengah kita. Maka di dunia teknologi ini, maka industri dendeng kita harus ubah cara mengelolanya, mulai dari tradisional ke modern. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang optimasi produksi dendeng sapi dengan teknik modern, yaitu perancangan irhad dan sistem pengirisan otomatis. Sebagaimana tertera pada gambar yang ada, itu adalah contoh dari dendeng sapi yang kering. Kenapa saya ambil analisa dendeng sapi yang kering? Karena tema yang saya ambil itu adalah intermediate, yang artinya pengeringan. Maka saya ambil produk yang kering, produk dendeng sapi yang kering. Saya akan membacakan latar belakang atau pendahuluannya, yaitu peningkatan kebutuhan otomasi proses produksi, tantangan esensi dan biaya produksi dendeng sapi, memenuhi permintaan pasar tinggi produk daging olahan. Kemudian saya akan membahas tentang tinjauan pustaka dari dendeng sapi itu. Ada banyak wacana, ada banyak penjelasan dari daging dendeng sapi atau pengeringan proses dendeng sapi itu. Tapi saya akan menyingkat yang penting saja. Itu adalah tinjauan pustaka itu bertujuan menjelaskan bahwasanya mempertahankan suhu stabil di 60 derajat, memastikan ketebalan daging seragam di angka 3 hingga 5 mili, dan yang terpenting memangkas biaya operasional dengan efisiensi energi hingga 70%. Selanjutnya kita akan beralih ke metodologi kerja. Ada 4 kategori yang ada di situ. Yang pertama, diagram alir proses. Yang kedua, spesifikasi alat dan material. Yang ketiga, neraca massa dan neraca energi. Yang keempat, sistem kendali PLC. Diagram alir proses. Di sini adalah proses untuk pembuatan dendeng sapi yang kering. Itu adalah diagram alir pembuatan dendeng sapi yang kering. Gambarnya tidak terlalu jelas, mohon dimaafkan. Dan untuk penjelasannya itu adalah dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu artinya apa. Adapun spesifikasi alat dan material itu adalah detail karakteristik teknik, dimensi dan persyaratan material untuk setiap komponen dan bahan baku yang digunakan dalam proses. Untuk proses neraca massa dan neraca energi itu adalah perhitungan kuantitatif aliran massa dan energi di seluruh sistem yang ada untuk memastikan esensi keamanan dan kepatuhan desain yang telah terjadi. Adapun pembahasan dan analisa untuk teknik perbandingan waktu pengeringan. Studi menunjukkan perbedaan signifikan waktu pengeringan pada suhu 50-70 derajat Celcius. Tapi pada tinjauan pustaka yang tadi itu kita membahas tentang suhu 70 derajat Celcius. Maka
terdampak kadar air gabah dan kopranya. Itu yang pertama, pengeringan gabah dari 24,6% menjadi 13,6 sampai 13,85%. Kadar air giling memerlukan 4 jam. Yang kedua, waktu pengeringan kopra berbeda signifikan, berkisar 1,92 sampai 2,50 jam. Untuk analisa ANOVA menunjukkan p-value 0,406 untuk interaksi tekanan vakum dan waktu terhadap kadar air. Itu adalah contoh singkat dari pembahasan tentang pengeringan dendeng sapi. Kesimpulan dan saran. Alhamdulillah, proyek ini berhasil mencapai tujuan utama dalam mengembangkan sistem X dan sistem peningkatan Y. Walaupun saya belum melaksanakan proyek ini, tetapi saya sudah ada gambaran untuk melaksanakan proyek ini. Dan adapun saran dalam proyek ini adalah yang pertama, integrasi dengan platform eksternal. Yang kedua, penambahan tour analitik data lanjutan. Yang ketiga, ekspansi di pasar atau departemen lain. Dan yang keempat, optimasi kinerja dan keamanan sistem. Jika ada pertanyaan atau ada segala sesuatu yang menjanggal, mohon diberi komen. Silahkan bertanya, karena tidak ada seseorang di dunia ini yang mengetahui segalanya. Setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Jadi, saya sebagai manusia pasti ada kesalahan selama berbicara, selama berbincang, selama membahas, selama mempresentasikan materi-materi yang ada. Jadi, mohon dimaafkan. Dengan saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.